Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan literatur review mengenai komunitas gangster Mawar Hitam. Nah, data yang saya gunakan untuk literatur review ini berasal dari artikel-artikel penelitian mengenai komunitas gangster Mawar Hitam. Nah, pada bagian pengantar ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya tawuran dan gangster merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di kalangan remaja. Nah, fenomena sosial tawuran ini tuh sebenarnya sudah terjadi dari dulu. Namun, akhir-akhir ini juga masih marak terjadi tawuran dan gangster. Tawuran dan gangster ini tuh sering terjadi di kalangan remaja. Nah, hal ini tuh dikarenakan masa remaja ini tuh merupakan masa pencarian identitas. Dalam kondisi ini, anak akan cenderung sibuk untuk mencari kemandirian dan tidak ingin ada campur tangan dari siapapun, termasuk keluarga mereka sendiri, yakni orang tua. Sehingga masalah yang ditimbulkan akibat anak berada dalam fase ini tuh adalah adanya keterbatasan berpikir anak yang terkadang dapat membahayakan orang lain. Sehingga di sini peran orang tua dan guru itu harus benar-benar ekstra dalam membimbing anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungannya yang tidak baik. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan komunitas Mawar Hitam. Nah, komunitas ini bernama Mawar Hitam, dibentuk pada tanggal 25 Maret 2018. Jumlah anggotanya itu terdiri dari 50 orang, yakni laki-laki dan perempuan. Usia rata-rata anggotanya yakni 16 hingga 23 tahun, lalu memiliki media sosial dengan ID Mawar Hitam 214. Lokasinya berada di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, komunitas Mawar sendiri memiliki logo. Nah, bisa dilihat pada gambar. Di sana ada gambar berjabat tangan, yakni mengartikan silaturahmi tidak boleh putus. Lalu ada gambar bunga mawar yang berarti penghancur kesombongan. Selanjutnya, sejarah singkat komunitas gangster Mawar Hitam. Nah, komunitas Mawar Hitam ini merupakan komunitas yang terdiri dari anak remaja tongkrongan. Awal mula terbentuknya komunitas Mawar Hitam ini timbul karena banyaknya gangster yang bermunculan dan meresahkan masyarakat, sehingga terbentuklah komunitas Mawar Hitam ini untuk melawan gangster-gangster yang meresahkan tersebut. Nah, komunitas Mawar Hitam ini melakukan tawuran setiap malam minggu, siang hari hingga sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Namun tak jarang juga mereka beroperasi di malam hari. Akhir-akhir ini aksi tersebut banyak terjadi di malam hari dan membagikan aksinya melalui media sosial. Nah, pengaruh media sosial inilah yang memperkuat eksistensi mereka dan meningkatkan popularitas. Nah, senjata dan lokasi tawuran. Senjata yang dipakai oleh komunitas Mawar Hitam ini bermacam-macam. Ada kayu, batu, senjata tajam seperti samurai, celurit, golok, dan lain-lain. Nah, untuk lokasi tawuran sendiri, mereka memilih tempat yang sepi untuk menghindari melukai masyarakat dan untuk menghindari aparat. Nah, anggota Mawar Hitam ini tuh menganggap tawuran sebagai kegiatan yang keren dan memberikan kepuasan tersendiri. Nah, untuk kemenangan itu dianggap sebagai pencapaian sosial di antara kelompok. Nah, faktor penyebab tawuran dalam gangster Mawar Hitam ini tuh ada faktor lingkungan, yakni tekanan teman sebaya dan gengsi. Takut dianggap tidak memiliki solidaritas dan dianggap penakut. Untuk faktor internal ini tuh timbul dari lingkungan lalu yang menjadi habit atau gaya hidup. Ada juga balas dendam dan adrenalin ketika melakukan tawuran. Untuk faktor sekolah, yakni karena adanya rendahnya minat pendidikan dan kurangnya bimbingan. Nah, keterkaitan dengan self dan self-actualization. Dalam hal ini, pembentukan self atau diri itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam komunitas mereka. Jadi, proses pembentukan jati diri atau self di dalam komunitas ini tuh cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti tekanan kelompok dan tidak berdasarkan refleksi individu terhadap nilai moral atau hukum yang lebih luas. Actualization di sini adalah bagaimana para remaja ini tuh mencapai kepuasan dan pengakuan diri dengan terlibat dalam aktivitas kekerasan seperti tawuran. Dan self-actualization dalam komunitas ini diukur dari pengakuan kelompok melalui aksi tawuran yang dilakukan. Lalu ada komposisi pikiran dan perasaan dalam diri. Nah, pikiran dan perasaan anggota komunitas ini tuh dibentuk oleh pengaruh lingkungan sosial dan tekanan teman sebaya. Mereka terfokus pada bagaimana mendapatkan pengakuan dan dihormati di antara kelompoknya. Tawuran ini dianggap sebagai sesuatu yang keren dan menunjukkan keberanian. Untuk perasaan solidaritas dan gengsi membuat mereka merasa harus ikut tawuran meski tahu itu adalah tindakan atau perbuatan yang salah. Pikiran mereka ini cenderung tidak otonom dan sangat terpengaruh oleh ekspektasi dari kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada kekuatan creative self. Nah, untuk komunitas Mawar Hitam ini tuh memanfaatkan media sosial, terutama Instagram, untuk membangun citra diri. Mereka mendokumentasikan dan mempublikasikan aksi-aksi tawuran yang mereka lakukan di media sosial tersebut. Pengguna media sosial ini mencerminkan kekuatan kreatif self dalam membentuk narasi bahwa mereka adalah pembela masyarakat. Meskipun mereka melawan gangster lain, perilaku yang mereka lakukan ini tuh sebenarnya tidak jauh berbeda dari geng yang mereka lawan.
Lalu selanjutnya ada kompleksitas belajar sikap, yakni sikap kekerasan itu bukanlah bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial. Nah, tekanan kelompok dan solidaritas ini memainkan peran besar dalam membentuk perilaku tawuran. Pembelajaran juga terjadi secara tidak langsung melalui media sosial, di mana aksi-aksi kekerasan dianggap keren. Nah, proses belajar ini tuh melibatkan pengamatan dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya melihat keterkaitannya dengan surat Al-Luqman ayat 20 dan surat Ar-Rum ayat 30. Nah, dalam surat Al-Luqman ayat 20 ini ada nikmat lahir dan batin. Maksudnya itu Allah telah memberikan kemampuan fisik atau lahir dan akal atau batin kepada manusia untuk menjalankan perannya di bumi dengan baik. Namun seperti komunitas gangster ini tuh seringkali menyalahgunakan fisik dan kekuatannya serta akalnya untuk membuat rencana jahat yang merugikan masyarakat. Selanjutnya ada pembangkangan terhadap Allah. Nah, komunitas seperti gangster ini tuh dengan cara hidupnya yang melibatkan kekerasan, intimidasi, dan ketidakadilan itu pada dasarnya melawan ketentuan Allah yang menghendaki manusia hidup dengan damai, adil, dan saling tolong-menolong. Nah, pada ayat ini tuh menekankan pentingnya mengakui dan mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan untuk kebaikan, bukan sebaliknya yang merupakan ciri kehidupan dari komunitas gangster. Nah, jika pada surat Ar-Rum ayat 30 ini ada penyimpangan dari fitrah. Ya, nah, komunitas gangster ini tuh merupakan bukti bahwa manusia itu bisa jauh menyimpang dari fitrahnya jika mengikuti hawa nafsu, pengaruh buruk, atau lingkungan yang korup. Nah, dalam hal ini gangster itu memupuk sifat egois, kekerasan, dan keinginan untuk menguasai yang semuanya bertentangan dengan fitrah manusia yang cinta damai. Lalu selanjutnya tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Nah, Allah ini menegaskan bahwa fitrah manusia itu tidak berubah meskipun seseorang itu menjadi gangster. Fitrahnya itu tetap sama, yaitu cenderung pada kebaikan. Namun, pengaruh luar dan keputusan mereka sendiri inilah yang membuat mereka jauh dari jalan yang benar. Meskipun begitu, Allah ini masih membuka pintu taubat bagi mereka yang ingin kembali ke fitrah. Jadi pada ayat ini tuh menyoroti betapa pentingnya menjaga diri agar tetap berada di jalan yang lurus dan fitrah Allah, serta tidak membiarkan lingkungan atau keinginan jahat mengubah diri menjadi pelaku kejahatan seperti gangster. Nah, terima kasih untuk yang telah mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi ada kesalahan, kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.